selesai bacanya. Sekarang aku mau makan dulu deh. Aduh, kok tiba-tiba aku pusing ya? Pandangan aku juga kabur. Kenapa ya? Akhir-akhir ini juga tengkuk aku suka sakit. Mau coba nasi dulu deh. Semoga aja tekanan darahku normal. Atau malah kalau pusing kayak gini aku kurang darah ya. Coba dulu deh. Hah? Masa sih? Coba sekali lagi. Nggak benar ini. Masa tekanan aku 150/90? Coba aku telepon Dinda deh. Aku mau tanyain ke dia. Ini dia Dinda. Halo, assalamualaikum Adin. Halo, Pan. Adin, aku Iya. ganggu nggak? Enggak, ada apa ini? Oh iya, aku mau nanya. Boleh mau nanya apa? Kok tekanan darah aku pas aku cek Berapa? 150/90 ya? Tinggi banget. Aku juga ada pusing, sama lagi. akhir-akhir ini tengkuk aku juga suka sakit. Sebelumnya habis ngapain? Iya, tadi aku pas selesai baca buku, terus aku mau makan, aku coba jalan ke dapur. Tiba-tiba pandangan aku juga kabur gitu. Gitu ya. Kira-kira kamu tahu nggak aku kenapa? Dari gejala yang kamu rasain sih mengarah ke penyakit hipertensi. Nah, untuk lebih jelasnya, aku punya video bagus nih penjelasan hipertensi buat kamu. Nanti bisa kamu simak. Nanti aku kirim ya di sini. Oke deh, Adin. Aku coba lihat dulu ya. Oke, selamat Makasih infonya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman yang ngeliat video ini dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Nah teman-teman, sebelum aku akan menyampaikan apa yang akan dilakuin dalam video ini, aku pengen kenalin terlebih dahulu diri aku, yaitu nama aku Isliami Aulianisa. Hai, salam kenal. Dan aku di sini nggak sendirian, tapi di sini aku bersama teman-teman aku di bawah ini namanya. Nah, tadi kan kita sudah kenalan. Abis itu kita akan mau ngapain lagi sih? Nah, di sini kita akan ngebahas suatu topik yang lagi happening banget dan mungkin banyak banget diperbincangkan oleh masyarakat, yaitu adalah topiknya tentang hipertensi. Nah, apa yang mau kita bahas dalam hipertensi ini? Yang pertama adalah pengertian hipertensi, terus juga tanda dan gejalanya, penyebabnya juga, terus komplikasi hipertensi itu apa aja, dan penanganannya itu seperti apa aja sih tentang hipertensi itu. Nah, teman-teman, kita akan ngebahas itu. Waktunya adalah 10 menit. Nah, selanjutnya teman-teman bisa langsung simak videonya berikut ini. Jadi di sini teman-teman ada yang tahu nggak hipertensi itu apa? Hipertensi adalah suatu tekanan darah yang berada di dalam arteri. Hiper artinya berlebihan, sedangkan tensi tekanan atau tegangan. Hipertensi merupakan gangguan pembuluh darah, penyempitan pembuluh darah. Tekanan darah sistolik adalah jumlah yang diukur dalam setiap detak. Ketika jantung berdetak, jantung mendorong darah melalui arteri ke seluruh tubuh. Angka tekanan darah sistolik yang normal adalah 120 mm merkuri. Sedangkan tekanan diastolik adalah tekanan darah di dalam arteri saat jantung tidak berdegup. Angka tekanan darah normal diastolik adalah 80 mm merkuri. Terdefinisi lain, hipertensi adalah di mana darah diastolik melebihi 140 mmHg, sedangkan diastolik melebihi 90 mmHg. Hipertensi pada remaja masuk ke dalam 10 penyakit kronis tertinggi di Amerika. Publikasi terbaru dari National Health and Nutrition Examination Survey menunjukkan bahwa 1 dari 10 anak usia 8-17 tahun mengalami prehipertensi dan hipertensi. Kejadian hipertensi pada remaja juga ditemukan di Indonesia. Berdasarkan laporan Riskesdas tahun 2013, didapatkan prevalensi hipertensi terbatas
pada usia 15-17 tahun secara nasional sebesar 5,3%, yaitu laki-laki 6,0% dan perempuan 4,7%. Berdasarkan penelitian di Jakarta, pada siswa SMA diperoleh sebanyak 15,5% remaja mengalami hipertensi. Jadi, bukan tidak mungkin hipertensi dapat dialami oleh semua remaja, bukan hanya orang dewasa dan lansia. Ada yang tahu kenapa hipertensi bisa terjadi? Yuk, kita bahas faktor penyebabnya. Yang pertama, obesitas atau kegemukan. Kenapa sih kalau orang obesitas atau kegemukan itu biasanya bisa menyebabkan hipertensi? Karena ginjal pada orang obesitas atau kegemukan itu akan bekerja lebih keras loh, jadi akan menyebabkan peningkatan tekanan darah. Yang kedua, kebiasaan merokok. Kok bisa ya? Karena dalam nikotin dalam tembakau itu akan memacu sistem syaraf yang akan melepaskan zat kimianya, jadi bisa menimbulkan penyempitan pembuluh darah dan berkontribusi dalam peningkatan tekanan darah. Jadi kalau merokok dikurangin ya. Yang ketiga, konsumsi alkohol yang berlebihan. Sama halnya kayak merokok loh guys, alkohol itu dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah, di mana dia akan merusak pembuluh darah dan organ tubuhnya juga. Jadi kalau kalian suka minum alkohol tapi pengen tekanan darahnya normal, dikurangin ya. Yang keempat, cemas, stres, panik, atau takut. Hayo, siapa yang suka kayak gitu? Biasanya kalau detensi atau tinggi tuh. Kok bisa ya? Karena di tubuh kita akan melepas hormon stres yang akan membuat jantung kita berdetak lebih cepat dan menyebabkan tekanan darah bisa meningkat loh guys. Yang kelima, mengkonsumsi makanan berlemak tinggi yang berlebihan. Hayo, siapa yang sering makan nasi padang, gulai ayam, atau sering makan burger? Dikurangin ya guys, karena jika kita mengkonsumsinya secara berlebihan, kadar kolesterol dalam tubuh kita pasti akan meningkat dan menimbulkan resiko hipertensi. Sama halnya kayak kolesterol loh guys, kalau kamu suka mengkonsumsi garam secara berlebihan, itu juga nggak baik, karena natrium akan mengganggu keseimbangan cairan yang akan menyebabkan penyempitan pembuluh darah, sehingga jantung akan memompa darah lebih kuat, yang akan berakibat pada peningkatan tekanan darah. Jadi kalau kamu suka yang makan asin-asin, dikurangin ya, karena yang berlebihan itu nggak baik. Ini ada tanda dan gejala dari hipertensi. Teman-teman tahu nggak sih apa tanda dan gejala dari hipertensi? Nah, tanda dan gejala hipertensi itu yang pertama ada sakit kepala, terus jantung berdebar-debar, terus sulit bernafas setelah bekerja atau setelah mengangkat beban berat. Lalu ada mudah lelah, terus penglihatan kabur, wajah memerah, hidung berdarah, dan juga sering buang air kecil, terutama di malam hari. Oke, kita lanjut ke komplikasi hipertensi. Komplikasi atau penyakit yang diakibatkan dari hipertensi, yang pertama yaitu stroke. Stroke itu terjadi karena pecahnya pembuluh darah di dalam otak, yang diakibatkan dari tekanan darah di otak yang terlalu tinggi dan mengakibatkan pecahnya pembuluh darah. Hal ini juga beresiko kurangnya aliran darah ke dalam otak dan mengakibatkan stroke. Yang kedua yaitu infark miokard atau serangan jantung. Tekanan darah tinggi yang diidap terlalu lama akan mengakibatkan kerja otot-otot jantung ini terlalu ekstra dan lama-kelamaan melemah dan lama-kelamaan lagi menjadi berhenti atau serangan jantung. Yang ketiga yaitu gagal ginjal. Fungsi ginjal kita yaitu untuk menyaring kotoran-kotoran darah dari darah kita. Apabila darah mengalir ke ginjalnya terlalu lambat atau tekanannya terlalu tinggi, mengakibatkan ginjal kekurangan suplai darah dan mengakibatkan gagal ginjal. Yang terakhir, yang keempat, yaitu kerusakan otak. Kerusakan otak terjadi karena lambatnya aliran darah ke dalam otak mengakibatkan saraf-saraf dan jaringan dalam otak itu menjadi rusak dan merusak struktur-struktur dalam otak. Nah, sekarang kita masuk ke tahap pencegahan hipertensi dan pengobatan yang dapat dilakukan di rumah. Tahap-tahap apa saja sih yang dapat mencegah hipertensi? Yaitu dengan merubah pola hidup yang lebih sehat dimulai dari diri sendiri. Yang pertama, yaitu mengurangi asupan garam. Mengurangi asupan garam dalam makanan Anda sehari-hari, misalnya dengan mengurangi konsumsi makanan yang diasapi,
atau yang diawetkan dengan kandungan garam yang tinggi. Kenapa sih harus mengurangi garam? Karena umumnya garam terbuat dari bahan natrium dan kandungan natrium yang tinggi dalam makanan dapat menyebabkan hipertensi. Tenang ya, bukan berarti tidak mengkonsumsi garam sama sekali, hanya saja mengurangi. Dan juga kalian dapat mengganti cita rasa dari garam dengan rempah atau lemon untuk menggantikan garam dan MSG. Tahap yang kedua yaitu mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan yang seimbang. Apa saja sih contoh buah yang dapat menurunkan atau mencegah hipertensi? Yaitu ada buah pisang, buah semangka, dan buah anggur. Buah-buahan ini mengandung vitamin A, C, B6, dan kalium. Kemudian jenis sayurannya yaitu apa saja yang dapat dimakan, yaitu ada sayuran hijau, yaitu brokoli, sayur bayam, dan kubis. Sayuran ini mengandung kalium dan magnesium yang merupakan mineral utama dalam mengendalikan tekanan darah. Yang ketiga yaitu berhenti merokok dan mengurangi konsumsi alkohol. Yang keempat, pengendalian BB yang seimbang, dan tentunya olahraga yang secara teratur karena kurangnya olahraga akan mempengaruhi fleksibilitas. Yang kelima yaitu mengkonsumsi obat-obatan yang telah diresepkan oleh dokter. Biasanya orang yang mengkonsumsi obat-obatan memiliki riwayat hipertensi yang cukup berat. Nah, teman-teman, gimana nih? Topiknya seru kan? Terus juga menambah wawasan. Dan bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau misalkan teman-teman ada yang ingin ditanyakan perihal topik hipertensi, teman-teman bisa loh tanya di kolom chat di bawah ini. Dan teman-teman jangan lupa teman-teman bisa download loh materi berikut, yaitu dengan klik tombol yang ada di bawah ini atau link di bawah ini. Jadi teman-teman bisa download leafletnya dan teman-teman bisa loh mensebarluaskan informasinya. Nah teman-teman, usai sudah nih edukasi hari ini, semoga apa yang kita sampaikan itu bisa bermanfaat, bisa diambil pelajarannya, semoga bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, semoga dalam video ini ada manfaat yang bisa teman-teman ambil, dan kurang lebihnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian podcast dari kelompok 1. Aku harus nelfon Adinda nih, videonya bagus banget, aku jadi ngerti aku kenapa dan aku harus periksa untuk memastikannya. Coba deh. Halo Din. Van, kenapa? Iya, aku udah nonton Wah, gimana? videonya. Udah paham dong sekarang? Makasih ya, aku sama-sama. jadi ngerti sekarang aku harus ngapain. Oke. Ya, jika kamu masih ada keluhan, kamu bisa melakukan nih pencegahan yang ada di video tadi ya. Iya. Oh gitu. Nah, pengobatan hipertensi juga bisa dilakukan nih di pelayanan kesehatan terdekat. Jadi Siap-siap. penanganan awal dan kontrol gejala hipertensi. Oke deh. Jangan lupa Makasih ya. banyak ya. Sama-sama. Oke. Tutup dulu ya. Sekian podcast dari kelompok 1. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.